Ini adalah praktek yang sudah saya lakukan ya terkait dengan keyakinan kelas 5B, kelas 6B ya ini. Ya. Yang pertama, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan cara kita diskusi dulu peraturan-peraturan apa yang sekiranya akan kita terapkan di kelas kita. Ya. Pastinya kan sudah ada ya peraturan-peraturan ini ya. Kita tuliskan apa saja itu peraturannya. Kalau peraturan itu bersifat negatif, misalnya tidak boleh datang terlambat, kemudian tidak boleh membawa mainan, ada kata tidak, maka nanti kita rumuskan bersama-sama dengan siswa kita agar kalimat ini menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat, kalimat positifnya apa, Us? Datang sekolah tepat waktu. Oke. Datang sekolah tepat waktu. Tidak boleh bawa mainan. Kata positifnya apa, Us? Ya? Apa, Us? Misalnya mainannya disimpan di rumah seperti itu kan kalimat positif seperti itu. Nanti ketika sudah kita susun ya kalimat per kalimat positif itu, baru kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini sifatnya nilai kebajikan yang universal ya. Jadi lebih sederhana. Misalnya datang sekolah tepat waktu. Berarti nilai kebajikan yang mau kita tanamkan apa, Ustazah Anita? Halo, Us. Kalau datang ke sekolah tepat waktu seperti itu berarti nilai kebajikan apa yang pengen kita tanamkan? Iya, betul sekali. Nilai yang mau kita tanamkan adalah kedisiplinan seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas sendiri itu bersifat lebih sederhana katanya, ya. Kata-katanya itu lebih sederhana, kedisiplinan, kejujuran, seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan, ya. Yang pertama, saya berdiskusi dengan murid-murid saya, merumuskan apa saja peraturan kelas yang sudah ada, ya, seperti itu. Kemudian kami rumuskan menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, kami rumuskan dalam bentuk keyakinan kelas. Oke, langkah selanjutnya yaitu merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan guru dan murid agar keyakinan kelas ini bisa tercapai seperti itu. Jadi kemarin saya menyusun ya sama murid-murid saya itu apa yang harus dilakukan murid dan apa yang harus dilakukan guru. Mereka menuliskan di situ apa saja. Misalnya itu datang sebelum jam 6.50 misalnya gitu. Jadi dirumuskan untuk apa yang harus dilakukan oleh siswa dan juga apa yang harus dilakukan guru. Misalnya untuk meningkatkan kedisiplinan, yang dilakukan guru apa? Berarti mengingatkan seperti itu. Itu pun dari murid sendiri. Apa sih yang kamu inginkan dari ustazah? Beri PR, Us. Ya udah tulis beri PR biar kalian lebih tertib atau teratur seperti itu. Silakan tulis. Jadi kita rumuskan bersama dengan murid-murid kita, bukan keputusan kita sendiri. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya. Jadi sifatnya itu lebih umum, tidak terkhusus. Kemudian berupa pernyataan universal. Kalau dalam sekolah itu namanya visi. Visi diturunkan menjadi indikator seperti itu. Sama halnya seperti keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu lebih abstrak, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini indikatornya disebut disiplin itu apa saja sih? Nah, itu yang perlu kita sepakati bersama murid-murid kita. Kemudian berupa pernyataan yang bersifat universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat, ya. Jadi bukan gurunya yang membuat, ya. Kalau selama ini kita yang membuat peraturan itu dirubah, ya, dirumuskan bareng-bareng bersama anak-anak didik kita.
Oke, ini contoh keyakinan kelas 6B ya. Percaya diri, sabar, menjaga harga diri sendiri dan teman, disiplin, keamanan, kebersihan, kasih sayang, bersyukur, menghormati, tanggung jawab, rajin, lurus hati, dan komitmen. Ini adalah keyakinan kelas 6B. Dan alhamdulillah ketika kemarin saya terapkan, itu ada anak ketika itu tuh pegang alat vital temannya, kemudian bilang gimana, Ustazah, Mas ini sudah melanggar keyakinan kelas kita gitu. Maka kita lakukan segitiga restitusi ya, tidak langsung menghukum seperti itu tidak, tapi kita lakukan segitiga restitusi, mengingatkan kembali bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan ya. Dan perlu kita ingat bahwa dalam proses belajar itu melakukan kesalahan adalah hal yang wajar ya. Kita sebagai seorang pendidik memang diwajibkan untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan anak didik kita ya. Jangan bosan nyelengke. Kalau bosan ya udah mandek, tidak jadi membudaya ya. Budaya positif yang mau kita ciptakan itu tidak akan tercipta, tidak akan membudaya seperti itu ya. Oke, ini terkait segitiga restitusi. Nah, teman-teman kemarin sudah pernah belajar ini ya, sama-sama ya. Ya. Adapun untuk langkah-langkah melakukan segitiga restitusi ini itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Bagaimana sih cara kita menstabilkan identitas? Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin kita akan melakukan hal yang buruk terhadap diri kita sendiri. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya. Dimana ini akan membuat anak ini merasa gagal ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oke, guru berkata untuk menstabilkan identitas ini ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, semuanya pasti melakukan kesalahan. Al insanu mahalul khata' wa nisyan ya. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita harus ingat itu ya. Jadi jangan sampai ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, kemudian kita hukum seperti itu ya. Kita runtut dulu permasalahannya seperti apa. Jangan langsung kita hukum, kita kasih konsekuensi seperti itu ya. Karena kita sudah tahu di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa ya. Kita harus ingat. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menstabilkan identitas ya. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Nah, itu juga termasuk kata-kata yang nantinya akan bisa menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar ya, tapi lebih mengkhususkan mencari solusi terhadap apa yang terjadi ya. Masalah apa yang kamu hadapi, kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, itu adalah cara kita menstabilkan identitas ya. Lanjut, validasi kebutuhan ya. Nah, cara ini ya kita bisa menggunakan kata-kata misalnya, kamu bisa saja kok melakukan kesalahan yang lebih buruk lagi, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Nah, terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ini, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul seperti itu? Itu cara kita memvalidasi kebutuhan ya. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita tentunya sudah memiliki keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, anak didik kita ajak untuk kembali lagi. Kita ingatkan lagi terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kira-kira sikapmu yang seperti itu
apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi saya. Tadi misalnya dapat laporan dari Masyaun bahwa Masyaun mainan bulan di kelas kemudian memecahkan lampu. Terus kita Masyaun namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya, karena kesalahan itu merupakan salah satu proses belajar ya. Kalau nggak belajar yuk nggak pernah melakukan kesalahan sebenarnya ya. Iya. Tapi misalnya bangga sama Masyaun sudah mau mengakui kesalahan Masyaun dan sudah mau menyapa jujur sama Masyaun. Pasti ketika Masyaun melakukan hal tersebut ada alasannya mungkinnya ya Masyaun. Kira-kira alasannya Masyaun apa kira-kira? Karena belajar tentang itu biasa dengan teman-teman. Kira-kira yang dilakukan Masyaun kalau seperti itu melanggar keyakinan kelas kita nggak sih Mas? Melanggar, oh iya, melanggar. Kira-kira yang sudah dilakukan Masyaun tadi dengan dia di kelas, kemudian memecahkan lampu di kelas, itu kita Masyaun sudah melanggar keyakinan kelas yang apa? Tapi kira-kira untuk memperbaiki kesalahan Masyaun apa yang bisa dilakukan Masyaun? Mengganti lampu yang sudah dipecahkan ini, mengganti lampu ya karena Ustazah nggak tahu untuk lampunya ini jenisnya apa, kemudian warnanya berapa, jadi Masyaun bisa pakai kepada yasin gitu ya. Oke, ini yang Masyaun alhamdulillah ini Masyaun sudah menemukan apa itu namanya solusi atas permasalahan Masyaun ya, dengan mengganti lampu yang bercahaya. Kira-kira kedepannya Masyaun pengen jadi orang yang baik, orang yang bertanggung jawab. Selain itu ada lagi yang yang bersih ya. Semoga apa yang dicita-citakan Masyaun itu tercapai ya, jadi menjadi orang yang bertanggung jawab. Kira-kira nanti Masyaun berani nggak sama mama terkait ini tadi permasalahan yang jadi Masyaun di kelas, berani nggak untuk apa namanya ganti lampu seperti itu ya? Berani ya, berani ya. Oke, soalnya kasih jempol juga buat Masyaun ya atas apa yang sudah ditemukan, solusi apa yang ditemukan Masyaun untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Masyaun. Itu ya Masyaun ya. Oke, terima kasih Masyaun. Itu tadi ya terkait praktek yang sudah saya terapkan kepada murid saya. Ya, pada saat itu si Masyaun ini tuh mainan bola di kelas, kemudian memecahkan lampu. Nah, lampu itu dibicarakan sama Masyaun, mainan bola. Kemudian saya terapkan segitiga restitusi ini, biar dia tuh sadar kesalahannya itu apa sih. Oh ya, kesalahan saya mainan bola di kelas Ustazah. Terus gimana, apakah yang dilakukan Masyaun ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Ustazah. Kira-kira apa yang sudah Masyaun melanggar keyakinan kelasnya? Tertib Us. Nah, nggak tertib kan berarti mainan di kelas seperti itu. Terus saya gali, terus kalau kayak gitu apa yang sebaiknya dilakukan Masyaun? Ya, apa yang bisa Masyaun lakukan gitu? Mengganti lampu yang pecah Ustazah seperti itu. Jadi solusi itu datangnya dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Ayo Masyaun, ganti itu apa namanya lampu yang pecah seperti itu. Enggak, bukan kita, tapi dari diri si anak ini ya. Apa yang harus dia lakukan ya? Itu muncul dari diri anak seperti itu ya. Ini terkait tanggapan dari Masyaun. Nama saya Syamil dari kelas 6. Saya senang Ustazah tidak marah ketika saya berbuat masalah. Pada saat itu mengajakku berdiskusi secara bersama untuk menyelesaikan masalahku. Terima kasih pada Ustazah. Jadi anak-anak merasa tidak tertekan ya ketika apa itu namanya kita melaksanakan segitiga restitusi ini, tidak merasa dihakimi,
kemudian kita kembalikan lagi dia ke kelompoknya dalam keadaan baik-baik saja, ya. Ketika kita memanggil dia kemudian memarahi mereka, ketika dia tuh kembali ke kelompoknya itu pasti saling dihukum seperti itu. Tapi ini enggak, kita kembalikan dia ke kelompoknya dengan cara yang baik seperti itu. Jadi kita lebih memanusiakan manusia. Tentunya saudara pengen dimanusiakan kan? Iya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah refleksi dan tindak lanjut terkait praktek budaya positif yang sudah saya lakukan. Ya, setelah mempelajari tentang materi budaya positif ini, saya tersadar bahwa selama ini yang sudah saya lakukan ini belum tepat. Ya. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memperlakukan anak kita secara humanistik atau memanusiakan manusia, ya. Kita perlakukan anak kita itu sebagai manusia, mau aja manusia, gitu ya. Saya sadar bahwa sebuah proses belajar pasti, ya, anak-anak akan sering melakukan kesalahan. Ya. Tugas saya sebagai guru adalah tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan, karena sifat akan menjadi karakter dan pembudaya jika dibiasakan secara terus-menerus, secara konsisten, ya. Hal ini tidak lepas dari peran guru yang selalu mengingatkan murid-muridnya agar ingat dan kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Tentunya budaya positif sekolah tidak dapat kita ciptakan sendiri, ya. Butuh keterlibatan dari semua pihak dari warga sekolah. Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah melakukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak warga sekolah untuk terciptanya budaya positif di sekolah seperti itu. Siap Ustazah? Dan Ustaz? Siap berkolaborasi ya? Ya, kita benahi apa yang sudah salah ya di di saat kita itu memperlakukan siswa seperti itu ya. Kita benahi dengan budaya positif yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tiba saatnya sudah sampai pada kesimpulan, ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Okay. Jadi kita ini hanya menuntun, ya. Anak-anak kita itu sudah memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri sejak lahir, ya. Tinggal kita mau menebalkan atau menipiskan hal-hal tersebut, ya. Tentunya kita maunya itu menebalkan hal-hal yang baik pada diri anak, betul nggak Ustazah? Ustaz, iya. Dan menipiskan apa yang buruk pada diri anak, ya. Jadi tidak lagi anak-anak kita itu kertas kosong yang bisa kita lukis dan kita tulisi semau kita, ya. Tapi anak-anak kita itu sudah membawa nilai-nilai, sifat-sifat karakter sendiri sejak lahir. Tinggal kita mau menebalkan hal yang baik dan menipiskan hal yang buruk, atau malah panjenengan akan semakin menebalkan hal yang buruk seperti itu. Itu tergantung kita, ya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun, hanya menuntun anak ini untuk mencapai kodratnya, ya, sesuai dengan kodrat yang sudah digariskannya seperti itu, sehingga mereka bisa mencapai mencapai kemerdekaannya gitu ya, mencapai hal-hal yang memang itu adalah bagian dari hidupnya. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Dijadikan besok ketika sudah dewasa ini mau jadi apa itu sudah diatur ya sama Allah seperti itu. Tugas kita adalah menuntun seperti itu. Demikian diseminasi dari saya. Silakan jika ada ustaz-ustazah yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau ada pertanyaan terkait hal ini, mungkin ada hal yang belum jelas terkait segitiga restitusi atau terkait keyakinan kelas atau yang lainnya. Semoga
Saudara Farida mungkin? Mau bikin kanvas, nanti tutorial ya Us ya? Ya, nanti tutorial. Ya, ada yang mau bertanya Ustazah apa sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas karena waktunya juga sudah masuk ke jam mengajar selanjutnya, ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ustazah atas segala kesalahan dalam berbicara atau hal-hal yang menyinggung perasaan Ustazah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan. Semoga kita semua bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan bisa membudaya di sekolah kita. Amin Allahumma amin. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.